Kenapa kalau sudah punya penyakit yang punya judul, sudah registrasi judulnya, akhirnya mudah sekali membuat kita berujung pada kematian. Hidup itu sederhana tapi juga hidup itu kompleks sekali. Pada satu sisi sudah punya bojo, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya mau detailkan lagi, punya kendaraan, punya sepeda motor, punya mobil, punya kulkas, punya kompor, apapun itu. Nah, itu semua merupakan hal yang luar biasa sekali yang harus disyukuri. Yang tidak punya pasangan ngerasakan gimana pahitnya hidup dipandang rendah oleh orang lain hanya karena kita nggak punya pasangan, membuat orang lain punya hak untuk merendahkan, menginjak-injak kita. Yang tidak punya anak juga sama, gimana sepinya, susahnya, sudah berobat ke sana kemari, tapi nggak berujung juga punya anak. Yang nggak punya rumah tahu rasanya berat, yang nggak punya rumah itu hal yang luar biasa. Pada satu sisi ya seperti itu, lah wis sembarangi lah kok nggak disyukuri. Nah, pada sisi lain hidup tidak semudah itu. Nah, penyakit itu kontributor terbesarnya adalah beban mental. Beban mental yang besar itu luar biasa, 80-90% akan berdampak pada kesehatan kita. Seperti tadi, secara sederhana, wis duwe kabeh kok ya sih, uripe dianggap soro. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita tidak pandai bersyukur, kita tidak pandai mendidik kita sendiri bersyukur. Yang bersyukur yang bahagia, yang tidak bersyukur tidak bahagia. Yang bersyukur berarti melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang baik, husnudon, bahkan lebih dari husnudon, percaya. Semuanya tidak dipek elek itu, tidak dipek kuatire, tidak dipek takute, tidak dipek wegai, tidak dipek soroi, tapi diambil baiknya. Makanya tidak heran dia bisa bahagia. Sementara kalau kita sudah sakit, itu butuh kebahagiaan untuk sembuh. Sementara kita nggak pernah didik diri kita sendiri untuk bahagia. Terus gimana dong ketika sudah sakit? Oke, karena kita dari tadi yang sudah dijelaskan nggak pernah disyukuri, nggak berusaha untuk bersyukur yang sebenarnya sampai di derajat yang sebenarnya, hanya dinikmati saja, itu tidak sama dengan syukur. Syukur itu akan mampu mengubah kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kasar menjadi lembut, dari yang bengis menjadi penuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, kalau kenyataannya kita sudah sering mendidik diri kita sendiri seperti itu, maka kita akan pasti hidup bahagia. Sekarang karena kita tidak bersyukur dengan semua nikmat Allah itu, ketika Allah mendatangkan, Allah Al-Hadi, Allah Maha Pemberi petunjuk, gak mungkin penyakit itu gak ada petunjuknya. Awake loro gak direken, awake kemeng kabeh gak direken, gak dianggap, itu gak disyukuri, gak bersyukur itu ada petunjuk dari Allah. Sampai akhirnya katakanlah ada penjualan satu, saya tetap gak direken, saya tetap gak dihiraukan, saya tetap diabaikan. Walah gak apa-apa ini. Sampai akhirnya sudah terdesak baru kita registrasi deh, wisuda deh, pakai uang kita sendiri, kita bayar, ya dikasih judul resmi sama dokter. Karena sudah punya judul resmi, gimana? Bergetar hati kita karena kita nggak pernah didik diri kita sendiri untuk syukur. Bayangkan kalau sudah sakit itu disentuh begini saja sakit, pakai bergerak aja sakit. Siapa yang betah? Siapa yang kuat? Belum lagi ya namanya sudah rusak, seperti rumah yang tidak dibersihkan selama seminggu sama setahun. Kalau cuma seminggu saja kayak tikusnya nggak akeh, yang jatuh-jatuh dari langit-langit tak banyak. Tapi kalau sudah lebih dari setahun, sama seperti itu, sakitnya luar biasa banget. Untuk membersihkan atau mengobatinya jelas, apa hari ini kita tidak sakit kanker, misalnya besok sakit kanker, jelas butuh waktu, jelas butuh uang banyak, karena tenaga banyak, karena memang sudah lama, sudah kotor banget. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita nggak pernah bersyukur, akhirnya dengan semua kenyataan itu butuh tenaga banyak, butuh uang banyak, betul luar biasa, harus menahan sakit yang luar biasa sekali. Siapa yang sanggup? Nah, dari situlah kita akhirnya putus asa. Jadi kontributor terbesar adalah perasaan kita, emosi kita, beban mental itu semua diawali dari ketidakpandaian kita bersyukur. Seandainya kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang, apalagi Allah melimpahkan nikmat kita, punya rumah, itu luar biasa banget. Apa kita harus nunggu tidak punya rumah baru ngerti artinya rumah? Ya itu manusiawi pada satu sisi, ingat sederhana banget, tapi pada sisi lain tidak sesederhana itu, karena hidup manusia memang untuk diuji dicoba. Jadi terus gimana dong? Ya semua kembali kepada diri kita sendiri, karena hidup adalah tentang pilihan. Kita tidak memilih pun itu adalah sebuah pilihan. Kita mau terus hidup tanpa mendidik diri kita sendiri, ya terserah. Kita mau hidup dengan mendidik diri kita sendiri untuk berusaha mencapai ikhlas. Oh berat banget ikhlas itu, berat banget yang namanya syukur itu. Ketika kita bersyukur, tidak mungkin kita tidak dibawa sama Allah pada kondisi keikhlasan. Siapa yang bersyukur, siapa yang ikhlas, hidupnya akan tenang. Kebahagiaan itu hanya bisa datang kalau kita bersyukur, kalau kita ikhlas. Jadi mari didik diri kita sendiri untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena Allah Maha Baik.
Judul tidak baik itu tidak lebih daripada judulnya saja, kenyataannya baik. Buktinya kita punya namanya hikmah kan. Hikmah itu apa? Menandakan kalau itu tidak mengingkari keburukan, itu tidak mengingkari kemahabaikan Allah. Nah, makanya semua kembali pada pilihan kita, mau dijelaskan seperti apapun, kok kita sendiri tetap milih pikirannya dewe, perasaannya dewe, ya susah. Makanya dikatakan tidak semua orang beruntung. Jadi karena dirimu beruntung, berusaha selalu temukan syukur, hidup bahagia dengan syukur kita.